Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan soal nomor 6 terkait desain dua tering tambang batubara open pit. Di mana di sini ada beranggotakan Diki Maulana serta Alia Pona. Nah, untuk sebelum kita masuki bagaimana cara untuk menjawab dari soal nomor 6 ini, kita harus mengetahui data apa saja yang terdapat pada soal nomor 6 ini dan apa permasalahannya sebenarnya. Baik, ini ada ringkasan sedikit di mana konteks permasalahannya itu dari akuifernya yang tak tertekan pada lapisan pasir di atas seam batu bara mengalir menuju pit. Dan dari soal tersebut, kita harus menggunakan perhitungan dengan hukum Dreyse serta menghasilkan yang perlu kita ketahui sini itu debit inflow, debit design, jumlah pompa, dan daya. Sehingga sebagai kita engineering ini memiliki tujuan yaitu memilih sistem yang aman, bukan sekadar minimum teoritis. Nah, data utamanya daripada K sebagai koefisiennya itu 1,5 kali 10 pangkat min 4 meter per second, tebal ada 12 meter, terus ada L pangkat panjang yaitu 150 meter, delta H atau tinggi 6 meter, lebar front itu 200 meter, Fs debit ada 1,3, heat pompa ada di 25 meter, efisiensi ada 70%, serta kapasitas pompa yang mampu untuk mengangkut airnya yaitu ada 20 liter per second. Nah, makna awal untuk operasi itu ada walaupun inflow dasar tidak sangat besar, air tetap dapat mengganggu front kerja apabila tidak segera ditangkap dengan pompa dikeluarkan secara kontinu. Selanjutnya, nah, untuk dasar teori atau rumus yang akan kita gunakan di sini ada 3. Yang pertama itu hukum Darcy, di mana Q sama dengan K kali A dikali dengan delta H per L, di mana debit dipengaruhi oleh K atau koefisien, di mana luas penampang airan dan gradien hidrolik. Serta yang kedua itu transmisivitas, di mana disingkat sebagai T, yaitu rumusnya T sama dengan K kali B, di mana di sini untuk menilai kemampuan aquifer untuk mentransmisikan air sepanjang ketebalan jenuhnya. Selanjutnya ada daya pompa, di mana rumusnya untuk sendiri ada Rho kali Q kali G kali H per M, di mana data input pompa ditentukan oleh debit, total heat, dan efisiensi sistem. Di mana untuk logikanya kita harus mengetahui inflow air tanah, kemudian debit desainnya, terus jumlah pompa yang harus kita gunakan, serta daya operasinya seberapa besar. Next. Selanjutnya kita di sini menggunakan rumus yang pertama yaitu dari hukum Darcy itu untuk menentukan berapa debit dari inflow air tanahnya. Yang angka pertama itu kita di sini sudah mengetahui berapa lebarnya tadi sama untuk W-nya. Ini kita cari terus konsumsi itu. Untuk rumusnya kita menggunakan I kali I kali A itu. Di sini ada A sama dengan B dikali W, di mana B itu ada 12, sedangkan W itu 200, sehingga perkalian antara 12 kali 200 itu 2400 meter kuadrat. Sedangkan I-nya yaitu perbandingan antara delta H per L, di mana delta H tadi kita dapat 6 dan L-nya itu ada 150, yaitu 0,04. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu Q sama dengan K kali A kali I. Di mana K itu 1,5 kali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan 2400 dikalikan 0,04 sehingga menghasilkan nilai itu 0,0144 meter kubik per second. Sehingga jika kita ubah menjadi liter yaitu 14,4 liter per second, atau jika kita ubah dari second ke per harinya itu ada 1244,16 meter kuadrat per hari. Nah, debit dasar ini sudah cukup untuk mengganggu area kerja apabila sump atau pompa dan pompaannya tidak berjalan secara kontinu. Berikut ini ada gambaran seperti mana sistem dewatering aktif di pit. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya itu ada transmisivitas dan produktivitas akuifer. Jadi pada tahap ini kita menilai kemampuan akuifer dalam mentransmisikan air menggunakan parameter transmisivitas atau T. Transmisivitas dihitung dengan
mengalihkan nilai permeabilitas atau K dengan ketebalan jenuh akuifer atau B, sehingga diperoleh nilai T sebesar 0,0018 meter kubik per detik atau setara dengan 155,52 meter kubik per hari. Nilai ini menunjukkan bahwa air cukup mudah mengalir melalui akuifer menuju pit tambang. Jika kita lihat klasifikasinya, nilai transmisivitas antara 100 hingga 1000 meter kubik per hari termasuk dalam kategori high productivity. Artinya, aquifer ini memiliki kemampuan tinggi dalam mengalirkan air. Secara engineering, kondisi ini penting karena menunjukkan bahwa inflow air bisa cukup signifikan dan berpotensi berubah-ubah. Oleh karena itu, sistem dewatering tidak boleh hanya didesain berdasarkan kondisi rata-rata, tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan peningkatan debit. Next. Selanjutnya ada analisis dewatering untuk debit desain, pompa, dan daya. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, debit inflow yang masuk ke pit adalah sebesar 14,40 liter per detik. Untuk faktor keamanan, digunakan safety factor sebesar 1,3 sehingga diperoleh debit desain sebesar 18,72 liter per detik. Jika dibandingkan dengan kapasitas pompa sebesar 20 liter per detik, secara matematis, satu pompa sebenarnya sudah cukup untuk menangani debit tersebut. Namun, margin kapasitasnya sangat kecil, hanya sekitar 1,28 liter per detik. Daya pompa yang dibutuhkan untuk mengalirkan air dengan kondisi tersebut adalah sebesar 6,56 kW. Secara engineering, meskipun satu pompa cukup secara teori, kondisi lapangan yang dinamis membuat sistem ini beresiko. Oleh karena itu, direkomendasikan penggunaan konfigurasi satu pompa utama atau duty dan satu pompa cadangan atau standby untuk menjaga keandalan sistemnya. Next. Selanjutnya ada engineering judgment atau risiko operasi. Hasil perhitungan perlu diuji terhadap kondisi lapangan yang lebih ekstrim. Pertama, jika terdapat rekahan pada batuan, maka nilai permeabilitas bisa meningkat hingga 2 kali lipat. Hal ini menyebabkan debit inflow juga meningkat menjadi sekitar 28,80 liter per detik dan debit desain mencapai 37,44 liter per detik. Dalam kondisi ini, satu pompa jelas tidak lagi cukup. Air akan lebih cepat mengisi SAM, meningkatkan tekanan air pori, dan berpotensi mengganggu kestabilan lereng serta aktivitas alat berat. Kedua, faktor curah hujan juga sangat berpengaruh. Hujan ekstrim dapat menambah beban dewatering melalui limpasan permukaan dan recharge tambahan. Oleh karena itu, sistem dewatering harus terintegrasi dan sistem drainase permukaan seperti diversion drain serta kesiapan operasional saat musim hujan. Next. Selanjutnya ada metode tambahan atau rekomendasi akhirnya. Selain menggunakan pompa, pengendalian air tambang juga dapat dilakukan dengan metode tambahan. Yang pertama itu bisa dilakukan horizontal drains atau drain hole yang digunakan untuk mengurangi tekanan air pori di lereng dan membantu aliran air secara gravitasi. Yang kedua itu bisa menggunakan cut-off system dan diversion drains. Cut-off atau growth curtain berfungsi memotong jalur aliran air pada zona yang sangat permeabel, sedangkan diversion drain mencegah air hujan langsung masuk ke dalam pit. Untuk kasus ini, kombinasi metode yang paling efektif adalah penggunaan pompa, horizontal drain, dan diversion drain. Sementara cut-off digunakan secara selektif pada area kritis. Sebagai rekomendasi akhir, sistem dewatering yang disarankan adalah menggunakan satu pompa utama dengan kapasitas 20 liter per detik dan satu pompa cadangan yang didukung dengan sistem drainase lereng dan pengaliran air yang di permukaan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.